Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, saya minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Bapak. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita menyatakan hati untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Antika yang telah membawakan doa. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, apakah ada yang tahu perpindahan panas atau kalor? Tidak tahu, Pak. Tahu, Pak. Itu dua tek. Saya, Pak. Ya, kita nantikan. Baiklah, terima kasih. Perpindahan panas atau kalor adalah perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Baik, benar sekali. Beri aplaus kepada netizen. Jadi pengertian perpindahan panas atau kalor itu sendiri adalah perpindahan panas merupakan bagian dari salah satu bentuk kedisiplinan ilmu teknik temat yang juga mengulas mengenai pelajaran tentang cara menghasilkan panas. Dan kalor adalah perpindahan energi karena perbedaan suhu antara dua tempat yang berbeda. Baik, selanjutnya panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Mengenai perpindahan panas ke kalor, panas dapat berpindah melalui tiga cara, yaitu Konduksi, konveksi, dan radiasi. baik. Sebelum kita masuk yang pertama, itu konduksi. Apakah ada kalian yang tahu tentang apa itu konduksi? Konduksi panas atau hantaran panas adalah penjalanan kalor tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat perantaranya. Sangat benar. Beri aplaus kepada netizen. Ya, jadi konduksi adalah perpindahan panas dari zat perantara. Di sini ada contohnya. Pemanasan logam, penelitian matiga, dan ketukan sini. Oke, selanjutnya konveksi. Bapak Adik Senja bisa membaca pengertian dari konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Contohnya yaitu air yang dipanaskan dan angin laut dan angin darat. Baik, terima kasih Adik Senja. Dan selanjutnya radiaksi. Radiaksi itu sendiri adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Contohnya sinar matahari sampai ke bumi melalui radiasi. Oke, jadi kita masuk selanjutnya contoh perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh konduksi. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya pembuatan kopi, knalpot motor, dan menyetrika pakaian. Oke, selanjutnya contoh konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pembakaran kayu, perubahan angin laut, dan pemanasan air. Di sini ada contoh terjadinya pemanasan air pada konveksi.
Dan yang pertama itu panas air, membakar api, lalu menaruh panci di atas kompor atau gas yang berisikan dengan air. Di sini ada contoh terjadinya angin laut. Yang pertama, angin laut pada siang hari. Angin laut pada siang hari, tekanan udara pada awan sangatlah rendah, dan pada daratan jauh lebih cepat dingin. Yang berikut angin darat pada malam hari. Angin darat pada malam hari, tekanan udara pada awan sangat tinggi dan daratan lebih panas daripada laut, dan tekanan udara pada laut sangatlah rendah. Oke, berikutnya contoh radiasi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pembakaran kayu, menjemur pakaian, dan sinar matahari sampai ke bumi. Selanjutnya contoh terjadinya sinar matahari sampai ke bumi melalui radiasi. Di sini adik-adik dapat melihat pada gambar yang di depan. Jadi di sini perpindahan panas kalau itu sendiri sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya memasak makanan. Perpindahan panas diperlukan dalam proses memasak makanan, memastikan makanan matang dengan baik dan aman untuk dikonsumsi, dan pemanasan air yang akan dipakai untuk mandi dan keperluan lainnya. Oke, adik-adik, itu saja materi kita hari ini. Selanjutnya Pak akan membagikan LKPD-nya. Di sini Pak akan bagi dalam 2 kelompok dan akan dikerjakan. Nanti hasilnya dipresentasikan di depan. Baik, Pak. Baik, Pak. Apakah ada yang sudah? Sudah, Sudah, Pak. Oke, jadi setiap kelompok proyeknya salah satu untuk presentasi depan. Baik, Pak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah berikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKPD. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan konveksi dan sebutkan konveksi dalam kehidupan sehari-hari? Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran zat antaranya yang ikut berpindah. Contoh konveksi yaitu ketika biji kacang hijau yang kita rebus akan naik turun ketika direbus. Yang kedua,
Apa yang dimaksud dengan konduksi dan sebutkan salah satu contoh konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Jawab. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak mengalami perpindahan. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu mentega akan meleleh ketika diletakkan di wajan yang panas. Dan yang ketiga, dengan soal apa yang dimaksud dengan radiasi dan sebutkan salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Radiasi adalah proses pengiriman energi dalam bentuk gelombang atau partikel melalui ruang atau materi. Contohnya yaitu ketika kita menyemburkan pakaian kita di bawah terik matahari. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Retika. Beri aplaus kepada kelompok 1. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dengan soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan konveksi dan sebutkan salah satu contoh konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi konveksi adalah perpindahan kalor pada suatu zat atau benda yang diikuti oleh perpindahan partikel zat yang dipanaskan. Contohnya memanaskan air dalam panci hingga mendidih. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan konduksi dan sebutkan salah satu contoh konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa perantara disertai perpindahan partikel-partikel tersebut. Contohnya membakar ujung besi sehingga ujung besi yang tidak panas menjadi panas. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan radiasi dan sebutkan salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantaranya. Contohnya panas matahari sampai ke bumi. Sekian dari kelompok kami. Baik, terima kasih adik ayah. Beri aplaus kepada kelompok 2. Oke, jadi setelah pengamatan dan hasil kerja kalian di RKPD sudah cukup luas. Mungkin materi hari ini tidak sampai di sini saya. Baik Pak. Apakah ada yang ingin bertanya soal materi hari ini? Tidak. Baik, jadi sebelum kita pulang, kami minta salah satu untuk kita dalam doa. Iya. Baik, terima kasih. Ada Sinja yang dalam videonya. Jadi hari ini sampai di sini saja. Terima kasih Pak semuanya. Baik Pak.